Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurantika Aini dari kelas Perbankan Syariah C dengan NIM 402190076. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi dari mata kuliah studi hadis. Materi pertama tentang kehujahan hadis, pro kontra dan fungsi bayan pada hadis terhadap Al-Quran. A. Kehujahan hadis. Pendapat Imam Mazhab 4 tentang kriteria kehujahan hadis. 1. Pendapat dari Imam Abu Hanifah. Ia menempatkan hadis sebagai sumber penetapan hukum yang kedua sesudah Al-Quran. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum menempatkan sunnah sejajar dengan Al-Quran. Menurutnya, kedua dalil itu sama-sama berasal dari Allah dan keduanya merupakan sumber ajaran Islam. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengakui kehujahan al-sunnah dengan tegas dan jelas, dengan menggolongkan orang-orang yang menolak al-sunnah sebagai orang-orang yang sesat. Imam Ahmad bin Hanbal berhujjah dengan hadis mutawatir, hadis ahad, hadis mursal, dan hadis dhaif. B. Kehujahan hadis sebagai dasar hukum atau pro. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent. Kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas hadis. C. Kehujahan hadis bukan sebagai dasar hukum atau kontra. Golongan yang tidak menggunakan hadis disebut juga dengan ingkar sunnah atau ingkar hadis. Ingkar sunnah atau hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Ingkar sunnah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan yang menolak seluruh sunnah, kedua golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, ketiga golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran itu cukup penting, yaitu sebagai bayan atau penjelas. Bayan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir, berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. 2. Bayan tafsir, berarti menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. 3. Bayan tabdila, ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Materi selanjutnya adalah tentang sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Sejarah hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa Rasulullah dikenal sebagai masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu pertama melalui majelis ilmu, kedua dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, dan yang ketiga adalah melalui ceramah. B. Penulisan dan penyebaran hadis pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi, materi hadis yang mereka catat masih terbatas. Hal ini disebabkan sedikit jumlah sahabat yang pandai menulis. Di samping perhatian mereka, masih banyak yang bertumpu pada pemeliharaan Al-Quran. Ternyata terdapat 2 riwayat yang berbeda. Satu riwayat menyatakan bahwa Rasul melarang penulisan hadis, dan riwayat lain menyatakan bahwa Rasul mengizinkannya. Pada dasarnya, larangan Rasul terhadap penulisan hadis adalah karena beliau khawatir hadis akan tercampur dengan Al-Quran. C. Model periwayatan hadis. A. Periwayatan bil lafzi, yaitu periwayatan hadis yang redaksi utamanya persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. B. Periwayatan bil makna, yaitu periwayatan hadis yang redaksi utamanya tidak persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, namun maknanya sama dengan yang dimaksudkan oleh Nabi.
D. Pengajaran hadis oleh Nabi. 1. Menyampaikan hadis dengan kata-kata. 2. Menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Rasul mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. 3. Menyampaikan hadis dengan praktek secara langsung. Selanjutnya, materi ketiga tentang sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. A. Hadis pada saat sahabat besar atau Khulafaur Rasyidin. Periwayatan hadis pada masa sahabat terutama masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah yang disebut juga masa sahabat besar belum begitu berkembang. Pada satu sisi, perhatian para sahabat masih berfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran dan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis tersebut. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan. Mereka menyadari bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. B. Hadis pada sahabat kecil dan tabi'in. Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini ada yang dalam bentuk catatan-catatan atau tulisan-tulisan dan ada pula yang harus dihafal. Di samping dalam bentuk-bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah. Pada masa pasca sahabat besar ini muncul kekeliruan periwayatan hadis ketika kecermatan dan sikap hati-hati mulai melemah. C. Penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Penulisan hadis sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah, walaupun sifatnya masih individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukannya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya ditemukan kesaksian dari pernyataan Abu Hurairah bahwa Ibnu Umar telah memiliki tulisan hadis. Namun Abu Hurairah sendiri saat itu belum mulai menulisnya. Sebagian sahabat mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang mengangkat Ham sebagai sekretaris pribadinya. Materi keempat yaitu tentang sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Yang pertama, sejarah hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang Islam yang bertemu dengan sahabat, berguru dan belajar kepada sahabat, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak pula semasa dengan beliau. Sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, mereka berakhirlah era sahabat besar dan menyusul era sahabat kecil. Dalam masa itu muncullah tabi'in besar yang bekerja sama dalam perkembangan pengetahuan dengan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Periwayatan yang dilakukan oleh kalangan tabi'in tidak begitu berbeda dengan yang dilakukan oleh para sahabat, karena mereka mengikuti jejak para sahabat yang menjadi guru mereka. Dan materi terakhir yang membahas tentang kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Ada 9 kitab-kitab, salah satunya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari memiliki kedudukan yang sangat signifikan bagi umat Islam karena kualitas hadis-hadisnya yang terhimpun pada induk hadis tersebut. Abdullah ibnu Yusuf Al-Judai mengatakan bahwa kitab hadis sahih yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Tidak ada kitab hadis yang dikarang sebelum dan sesudahnya yang menyamai kualitas hadis-hadisnya, serta kualitasnya telah diakui diterima oleh mayoritas ulama. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.